kembali lagi bersama saya Amel di Pikiran Trader. Sebelumnya saya mau nanya nih teman-teman sekalian, ada nggak sih di antara teman-teman yang gajinya masih setara UMR atau upah minimum regional? Nah, di video kali ini tim Pikiran Trader udah merangkum beberapa tips untuk mengatur keuangan dengan gaji UMR. Penasaran kan apa aja tipsnya? Yuk langsung masuk ke tips nomor 1 aja ya. Tips yang pertama adalah menerapkan prinsip 40, 30, 20, 10. Nah, apa tuh prinsip 40, 30, 20, 10? Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah yang pertama, kita harus menyisihkan 40% dari total penghasilan kita untuk kebutuhan pokok. Contohnya untuk transportasi, makan, maupun minum. Lalu selanjutnya ada 30. 30 itu adalah kita menyisihkan 30% dari penghasilan kita untuk membayar cicilan. Ini juga penting nih. Sebisa mungkin kalau teman-teman membeli sesuatu secara dicicil, pastikan jumlah cicilan tersebut maksimal sebanyak 30% dari penghasilan kita ya. Atau lebih bagusnya lagi, kalau teman-teman nggak punya cicilan, dana 30% ini bisa dialokasikan untuk keperluan lainnya. Selanjutnya ada 20. 20% untuk penghasilan kita bisa kita sisihkan untuk investasi atau menabung. Tabungannya bisa untuk keperluan apa aja, dan jangan lupa juga untuk menabung dana keperluan darurat kalau ada keperluan yang mendesak itu. Lalu sisa 10%-nya lagi untuk apa sih? 10%-nya lagi bisa kita gunakan untuk beramal. Kalaupun dirasa 10% itu terasa berat, kita bisa menyisihkan tabungan sebanyak 2,5% aja kok. Nah, prinsip 40, 30, 20, 10 ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan juga ini tuh berkaitan dengan tips nomor 2, yaitu membuat anggaran berdasarkan skala prioritas. Gimana sih caranya? Caranya mudah, kita tinggal mengelompokkan kebutuhan pengeluaran kita selama sebulan dan ditingkatkan menurut skala prioritas. Contohnya, tadi kita tempatkan kebutuhan pokok seperti transportasi, makan, dan minum di tingkat pertama. Tapi terkadang kita tuh suka lupa, kita udah ngeluarin uang berapa banyak ya bulan ini, dan udah ngeceng jauh belum ya dari anggaran kita. Maka dari itu kita sekarang masuk ke tips nomor 3, yaitu membuat catatan keuangan. Dengan adanya teknologi sekarang, kita udah nggak perlu lagi membuat catatan keuangan secara manual di buku, karena kita sekarang bisa dengan banyak banget aplikasi yang memungkinkan untuk menulis catatan keuangan kita berupa pemasukan dan pengeluaran sehari-hari kita hanya lewat HP, laptop, maupun gadget-gadget apapun yang kalian miliki. Jadinya bisa lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana kan? Step selanjutnya yang gak kalah penting agar gaji UMR kita terasa cukup adalah dengan menerapkan gaya hidup minimalis dan meminimalisir perilaku konsumtif. Kita bisa mencoba untuk berpikir 2 kali saat membeli barang-barang yang tidak benar-benar kita butuhkan dan menomorsatukan kebutuhan kita dulu. Dengan begitu, gaji UMR kita akan terasa cukup karena semua kebutuhan kita sudah terpenuhi. Itu dia 5 tips yang udah tim Pikiran Trader rangkum untuk kalian dalam cara mengelola dan mengatur keuangan dengan gaji UMR. Gimana? Apakah di antara teman-teman sekalian udah ada yang nerapin tips di atas? Atau baru mau mulai coba tipsnya? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!